what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. That notion here at night when you're home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 kelas B jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2022. Di sini kami akan menayangkan video pembelajaran materi mengenai materi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 untuk memenuhi UTS mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu WOD Reni SPD MH. Nah guys, sebelum masuk pada video pembelajaran inti, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri secara satu persatu. Perkenalkan, saya sendiri Niputulan dari Asih, NIM A1O122050. Saya Jeli Marisa dengan NIM A1O122036. Saya Fikri dengan NIM A1O122074. Saya Yusril Mursyid Restika Putra dengan NIM A1O122064. Saya Laudia Mani dengan NIM A1O122040. Saya Laode Muhammad Mustafa dengan NIM A1O122042. Saya Muhammad Irgi Zakaria Dai dengan NIM A1O122082. Saya Muhammad Sabri Al-Fatah dengan NIM A1O122046. Saya Rival dengan NIM A1O122054. Saya Koceng Apriansyah dengan NIM A1O122078. Nah guys, itu tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk mengefisienkan waktu dan kalian tidak bosan, langsung saja masuk pada video materi. Perumusan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. A few moments later. Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta, konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Sejarah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950. Mulanya pada tanggal 27 Desember 1949, negara Republik Indonesia Serikat. Berdirinya negara akan tetapi bentuk serikat ini tidak bertahan lama di Indonesia. Apa ya kira-kira sebabnya? Sebabnya adalah rakyat Indonesia itu tidak menghendaki adanya bentuk RIS karena tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Oleh karena itu, Muhammad Nasir dari fraksi Masyumi di DPRS mengajukan mosi yang disebut mosi integral Natsir, yang mana mengharuskan kembalinya bentuk negara Republik Indonesia yang semulanya serikat menjadi bentuk kesatuan. Setelah adanya berbagai macam perdebatan, akhirnya pada tanggal 2 Agustus 1950, Presiden Soekarno meresmikan terbentuknya Negara Kesatuan, yang mana tertuang dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950.
Pasal pertama ini menentukan tentang diubahnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara yang mana di dalamnya berisikan mukadimah serta 146 pasal-pasal. Sedangkan pasal 2-nya menentukan tentang mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara. Pergantian bentuk susunan negara tersebut dilakukan dengan mengubah Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah bentuk susunan kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai Undang-Undang dasarnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dari perspektif ketatanegaraan. Jika dilihat dari uraian Piagam Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia dalam kesepakatannya tanggal 19 Mei 1950, tertuang ada beberapa poin. Yang pertama, penghapusan Senat. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat sementara itu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang ketiga, Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam undang-undang yang baru. Yang keempat, konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu berdasar atas satu orang anggota untuk tiap 1.300 penduduk dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minoritas. Yang kelima, presiden adalah Presiden Soekarno. Yang keenam, jabatan wakil presiden dalam negara kesatuan selama sebelum konstituante itu terbentuk, maka Presiden Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan kegiatan tukar pikiran lebih lanjut. Yang ketujuh, Dewan Pertimbangan Agung atau biasanya disingkat dengan DPA dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini dihapuskan. Yang menyebabkan adanya perubahan menuju Undang-Undang Dasar tahun 1950, faktor utamanya adalah terjadinya kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara bagian ketika menjadi negara serikat. Setiap wilayah di Indonesia terbagi ke dalam beberapa negara bagian. Akibatnya, terjadi perbedaan kemajuan pembangunan ekonomi di berbagai negara bagian tersebut, sehingga dirasa bahwa bentuk negara serikat tidak dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi nasional. Perbedaan pembangunan ini hanya akan menyebabkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Faktor kesenjangan pembangunan ekonomi antara negara bagian dan dimaknai dengan adanya keinginan rakyat untuk kembali pada negara kesatuan membuat keputusan merubah posisi Republik Indonesia Serikat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang bertujuan untuk merubah keadaan bangsa Indonesia agar lebih baik. Tahun-tahun 50-an adalah tahun yang penuh pengharapan, namun juga sekaligus diwarnai pergolakan. Demokrasi parlementer yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara oleh para elit politik ditafsirkan sebagai ajang perebutan kekuasaan. Soekarno sebagai kepala negara konstitusional tidak secara langsung mengendalikan jalannya pemerintahan yang dijalankan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara itu, di kalangan militer terjadi pengelompokan berdasarkan kekuatan politik yang mendominasi parlemen. Tanggal 17 Oktober 1952, sekelompok perwira yang tidak puas dengan keadaan politik pada waktu itu menggerakkan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen. Meriam diarahkan ke Istana Presiden. Demonstrasi juga digelar di halaman gedung parlemen, Lapangan Banteng, Jakarta.
Setelah bertemu dengan pimpinan Angkatan Perang dan Menteri Pertahanan, Soekarno dengan tegas menolak tuntutan para demonstran karena ia tidak mau menjadi diktator. Padahal Angkatan Perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan Perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Sekelompok perwira Angkatan Perang yang tidak puas dengan situasi politik saat itu, mengobarkan pemberontakan di daerah-daerah Sulawesi dan Sumatera, serta menyatakan ingin berpisah dengan negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno yang mendapat dukungan dari KSAD Nasution menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan memerintahkan menghadapi pemberontakan daerah dengan kekuatan militer. Sementara itu, Dewan Konstituante hasil pemilu yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar baru tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dan menemui jalan buntu. Waktu Soekarno menawarkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan suara menghasilkan suara seimbang antara yang setuju dan yang menentang. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, melalui dekret Presiden dan dukungan Angkatan Darat, Presiden Soekarno menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. A few moments later.